بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم الله صلى وبارك عليه أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وصحبه وسلم زده الشرفين يا رب زده الشرفين يا رب زده يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. ulangin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahillahi wa syafati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan li muallif hadha alkitab. Anallahu syaitan min syarril khatami wa bi niyyatil futuh wal rusum wa surahil jasad wal ruh bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
Kita jamaah masih berbicara Arkanuddin. Jumhur ulama itu mengatakan 3, yaitu mahwal Islam, mahwal iman, wa mahwal ihsan. Walaupun nanti ada yang mengatakan 4, tapi umumnya adalah 3. Kita akan membahas Arkanuddin yang pertama tentang Arkanul Islam khamsatun, bahwa bermula segala rukun Islam itu 5 perkara. Bunyan Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah wa iqamus sholati, dan pondasi yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu. Jamaah sekalian, sekali lagi saya sangat mengapresiasi yang begitu tinggi kepada kita semua yang pada hari ini masih Allah tentukan bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah, khusus tadi sholat maghrib. Masya Allah, ini kalau bukan karena intervensi Allah, berat rasanya kita untuk melaksanakan ini. Walaupun secara logika dasar, sholat itu apa sulitnya sih? Apa sulitnya? Katakanlah 10 menit kali 5 cuma 50 waktu. Dalam 24 jam kita sisihkan waktu sekedar 50 menit, nggak sampai 1 jam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi memang nggak main-main masalah sholat ini. Kalau kita mencoba memotret perjalanan terjadinya tentang Isra dan Mi'raj, itu kan adalah perintah Allah kepada Kanjeng Nabi tentang sholat 5 waktu. Coba kita lihat sejarah itu. Perintah-perintah yang lain itu selalu sami'na wa ta'na, tapi khusus buat sholat tidak. Dipanggil Rasulullah oleh Allah yang dicatat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dipanggil itu. Sampai terjadi negosiasi ketat lah, katakan dari 50 sampai 45 sampai dengan 5 waktu. Dan sudah diwanti-wanti oleh Nabi Musa, jangan segitu, umat kau gak kuat. 2 rakaat aja berat bagi umat engkau, katanya. Dan kita lihat coba background story terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu. Apa yang terjadi? Itu kan disebut didahului dengan sejarah mencatat Amul Husni, tahun duka citanya Rasulullah. Tahun sedihnya Rasulullah yang sedihnya teramat sangat sehingga sejarah Islam harus mencatat. Kalau kita belajar tentang tarikh, ada nanti fase Amul Husni, tahun duka citanya Rasulullah. Apa yang menyebabkan begitu bersedihnya Rasulullah? Ternyata 2 pilar itu dicabut oleh Allah. Pertama, wafatnya pamannya Abu Thalib. Nggak main-main tuh Abu Thalib. Kalau nggak ada Abu Thalib diserampang tuh baginda Rasulullah. Tapi melihat ketokohan Sayyidina Abu Thalib, enggak jadi serampangan mereka menghajar Kanjeng Nabi. Yang kedua, Siti Khadijah Al-Kubra. Masya Allah, wanita mulia, orang paling kaya. 2/3 kekayaan kota Makkah itu dikuasai oleh Siti Khadijah Al-Kubra. Tetapi semua waktu, cinta, kasih dan hartanya semuanya dilimpahkan dan didedikasikan untuk perjuangan Rasulullah. Sampai pada akhir hayatnya tidak kurang, kalau tidak khilaf ada 23 tambalan baju yang dikenakan oleh Siti Khadijah Al-Kubra, Ummul Mukminin, wanita terkaya di kota Makkah. 2/3 kekayaan kota Makkah dikuasai oleh Siti Khadijah Al-Kubra. Tak bohong, dalam menjelang wafatnya baju yang dikenakannya 23 tambalan. Nangis Kanjeng Nabi. Masya Allah, coba lihat kesederhanaannya. Luar biasa, betul-betul bergerak untuk dakwah, menghidupkan dakwah, bukan mencari hidup dalam berdakwah. Begitu, Masya Allah ya. Nah itu terjadinya duka cita itu, maka begitu drop mental Rasulullah, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin tampakkan lagi kekuasaan Allah. Terjadi second wind, semangat kedua di dalam berdakwah Rasulullah. Nggak main-main.
Makanya di Al-Quran dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Cari pertolongan kita dalam sholat. Kualitas hidupmu itu tergantung dari kualitas sholat kita. Segitu engkau mengapresiasi sholat, begitulah kualitas hidup kita. Jadi introspeksi kenapa begini? Jangan-jangan sholat kita begini. Kata ulama, segitu engkau mengapresiasi sholat, segitulah nanti kadar kualitas hidupmu. Nggak main-main dalam sholat. Makanya, ya Allah, masalah sholat, saya ingat ketika dulu masih ngajar kecil-kecilan, mulai ngajar, ada satu kitab bernama Al-Yawaqit wal Jawahir fi Uqubati Ahlil Kabair. Kitab itu sederhana, tipis, tapi mencoba mengklasifikasi dosa-dosa besar. Dan dosa yang paling tinggi di situ ranking pertama adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Sampai-sampai ketika engkau sudah wafat, engkau harus disolatkan. Begitu amat sangat pentingnya sholat. Jangan sampai kagak. Makanya kalau ada anak yang bisa sholat zaman sekarang, ya Allah, hati-hati. Jangan-jangan kita orang tua yang sukses mencetak anak kita nggak bisa sholat. Saya ingat banget waktu SD itu, mendingan saya nggak sekolah ketimbang kagak sholat subuh. Mak saya tuh bisikin, neng sholat neng subuh pak anak-anak. Dioyak dibisikin memang. Udah sholat subuh dulu, ntar habis sholat tidur lagi. Nggak usah sekolah nggak apa-apa. Lah kita bangun sholat, habis sholat tidur lagi, nggak apa-apa. Habis begitu pak, pengen itu anak sholat dan dikontrol. Pernah nggak kita ngetes anak kita baca sholatnya, baca Qurannya? Ini berjalan berkelindan nih. Antum nggak bisa baca Quran, sholat. Pertanyaannya yang dibaca apaan? Kan dalam sholat itu ada rukun qauli, rukun fi'li, ada rukun qalbi. Nanti kita akan bicara. Ada rukun qauli yang harus terucap, tidak boleh dalam hati, dia harus terucap. Makanya secara istilahi tentang sholat, as-sholatul lughatan ad-du'a, wal istilahan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muqtadamatun bitaslim bisyara. Itu maksud itu sholat, aqwal, ucapan-ucapan yang terucap. Mana ucapannya mana? Kita harus tahu mana yang disebut dengan qauli, yang harus terucap, minimal terdengar oleh diri sendiri, bukan dalam hati. Nah, kalau orang nggak bisa baca Quran, bagaimana kualitas sholatnya, Pak? Makanya ayo, yang udah bisa istiqomahin walaupun 10 ayat sehari. Alhamdulillah Pak, di rumah itu setiap malam Sabtu tidak kurang minimal 30 aki-aki. Kenapa disebut aki-aki? Karena udah pada pensiun, 60, 65, giginya udah pada petik. Baba, aba, baan. Alhamdulillah udah banyak yang Quran. Masya Allah, gila mereka di akhir senjanya masih mau dia membaca firman-firman Allah. Masya Allah. Baru kita ajarkan sholat, taruh wudhu yang baik, tata sholat ya, pikir tatbik lah, pikir tematik yang sesuai keseharian sehariannya. Bayangkan itu. Jadi kalau ada anak nggak bisa sholat, jangan ujuk-ujuk anak itu durhaka. Jangan-jangan kita sukses. Kenapa bisa nyekolahin untuk jago matematik, khusus bahasa Inggris, jago komputer, hari kini kagak bisa sembahyang, kagak bisa sholat, kagak bisa baca Quran? Gimana? Saya dicek sama mama saya dulu sebelum masuk pesantren. Akhirnya imam maghrib bacanya kenceng, selesai langsung ngomong, bagus bacanya, cuman tadi itu ketuker surah katanya. Kenapa emang? Itu kan rakaat pertama tadi bacanya Anas, rakaat kedua terbalik Kalau rakaat pertama itu rakaat kedua adalah surah yang berada di bawahnya. Kan cuma 2 tuh, Al-Falaq, An-Nas. Pilih salah satu itu. Oh gitu Pak. Iya, saya masih belagu Pak. Kan sunnah Pak. Iya sih deh. Udah selesai. Begitu saya ngaji lagi, ya Allah, itu namanya khilafus suar. Rusak kagak, cuman nggak apik sholatnya. Apiknya tuh tertibnya sholat begitu. Rakaat pertama Al-Hakumut, rakaat kedua cari surah yang di bawah Al-Hakumut apaan? Wal Asri dan sebagainya. Itu yang tertibnya begitu. Salah kagak, tapi ulama yang saklek, ulama yang enggak, besok-besok nggak mau dia mau yang begitu.
Kenapa nggak apik katanya? Banyak kan masalah kita gitu. Banyak. Rusak enggak. Cuman dalam keapikan berpikir dia tidak jaga hal-hal yang kayak gitu. Kalau dulu mau dijaga-jaga banget ya. Sholatnya macam-macam, masya Allah. Alhamdulillah nih, kaum sholat jadi anak-anak coba. Dan sebenarnya gampang Pak ini. Islam ini hancurnya ini karena sholat tidak bagus. Coba lihat hadisnya. Jadi itu dipakai oleh para zending, para ingin yang menghancurkan Islam. Jangan diserang secara fisik, nggak menang itu sama Islam. Islam ada istilah iskaliman au mutsahidan. Caranya gimana? Bangun masjid, ubahnya apa? Biasa kasih emas. Bapak mau bangun masjid 100 juta kasih 1 miliar, cuma 1. Memang hadisnya nanti nggak bakal terjadi kiamat sebelum orang nafsu berlomba-lomba bangun masjid. Sekarang masuk berlomba-lomba nggak? Keempat miskin aja masjidnya cakep. Di tempat saya masjid sama masjid selangkah. Kabinet selangkah, benar-benar selangkah. Bukan yang bohong, beneran. Amin masjid itu, waladhdallin amin masjid itu yang amin. Nggak bakal terjadi kiamat sebelum orang berlomba-lomba dengan nafsunya. Itu yang dikatakan Al-Quran. Nanti banyak masjid turun. Masjid bukannya rahmat tapi bala yang turun. Sama peringatan maulid juga. Kalau salah-salah dalam niatnya, sekarang maulid niatnya udah jelek. Makanya setiap tahun kita maulid tapi mana bala di mana sulit kemana-mana. Bukan rahmat yang turun, niatnya udah lomba-lomba kaku lagu. Hebatan di masjid gue dong, pembuli dah sini. Wah, penceramahnya banyak. Udah seng-sengen nggak puguh lagu, cari uang juga nggak puguh lagu. Kalau nggak mampu jangan bikin maulid lah. Maulid itu setiap saat kita maulid, baca Quran itu kita maulid, bentuk cinta itu. Ente maulid tapi panitia nggak ada yang sembahyang. Isanya main hadroh nggak ada yang berwudu. Terus santri kita tadi itu, ada bilang apa wudu, sholat sunnah. Yang main hadroh punya wudu, sholat begitu. Sekarang rusak semuanya. Saya sedih ketika teman punya murid-murid kecil-kecil, mungkin murid yang punya itu udah ambil terus aqua. Itu ada pecel-lele entek-entek di situ. Bilang buat cinta kepada Rasulullah. Sedih saya Pak. Kau bilang beko loh. Rasul kalau tahu malu. Ente pakai begitu ngemis-ngemisnya. Kan sekarang begitu. Ratusan juta. Salah tidak. Tetapi harus yang tepat sasaran. Majelis pendidikan dong. Quran, ajarin anak-anak kita sholat yang rapi. Sholat sulit sekali. Ini dia kata kanjeng Nabi, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa di antara umatku menegakkan sholat, otomatis dia telah menegakkan agama. Namun sebaliknya, barang siapa di antara umatku menegakkan sholat, otomatis dia telah menghancurkan agama. Bangun masjid sehebat-hebatnya, berikan baju-baju Islam simbolnya, tapi jangan kasih generasi muda umat Islam untuk duduk sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Secara otomatis agamanya akan runtuh dengan sendirinya. Sekarang begitu. Sholat cuma asal gugur kewajiban doang, tunggang-tunggi. Selesai sholat kayaknya apa penting banget, tapi orang sampai segitunya diurut-urut berdunia. Ya Allah, nggak belajar tauhid, udah dijamin sama Allah ente perak-perakan. Sholat apa sih susahnya? Sampai 5 waktu apa susahnya? Sampai ditegur oleh Allah di dalam surah Ar-Rahman, nggak kurang 31 kali diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita kan nggak kayak sahabat Nabi Pak, hanya kematian yang memisahkan dari sholat berjamaah. Ternyata diusut oleh kanjeng Nabi tidak kurang 2 jam dari tempat tinggalnya menuju Masjid Nabawi di Madinah. Cuma 2 jam Pak. Kita apa? Nggak perlu sampai berjam-jam. Mobil dikasih, motor dikasih, sepeda dikasih, kaki diberikan kemampuan untuk melangkah, kesehatan dikasih. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Apalagi nih yang harus gua kasih supaya lu mau sholat berjamaah? Emang harus dipaksakan kebaikan? Nggak bisa, enggak.
Hidup cuma sesaat Pak, jangan dibilang besok. Jangan terlalu memikirkan. Orang ini susah ini karena hatinya mikirkan bukan pada domainnya. Besok kita nggak tahu kok. Emang nyampe usia kita sampai besok. Jangan jadi Tuhan. Dipusingin sesuatu yang belum jadi. Sholat ditunda-tunda. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Ya Allah. Anak-anak kita ayo keras, jangan kalah sama anak. Masih SD, lupa Ustaz susah main HP, ambil banting, kalah sama anak kecil. Saya tuh beli HP anak-anak saya pada udah pas pesantren baru saya beli HP. Hati sih pengen banget nggak saudara-saudaranya pada main HP. Saya bisa beli HP. Bahkan tuh anak bapaknya masih punya utang sama saya. Tapi saya tahan, entar kalau kamu sudah mondok, begitu mondok beliin. Tapi kan begitu mondok taruh di rumah, mainnya cuma liburan doang. Kenapa jadi pada kalah anak kecil? Agak sholat main HP pun susah sholatnya, gebukin mah takut anak. Kalau udah SMA ngelawan, masih kecil sahabat. Nabi begitu, 7 tahun perintah, 10 tahun keras sedikit. Jangan jadi kalah anak. Jangan sampai kita jadi soleh sendiri-dirian lagi asik di surga diseret-seret ke neraka. Kenapa? Anak nggak bisa sembahyang, nggak bisa baca Quran. Kenapa begini? Bapak saya, bapak yang disalahin. Dan kita gagal jadi orang tua. Mau ente profesor, dokter, anak nggak bisa sholat, gagal jadi orang tua. Jangan jadi soleh-soleh sendiri. Anak ini titipan amanah yang harus dijaga. Nanti dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Saya bilang sama anak saya, ayah bangga kalian juga ada bangga. Tapi ayah lebih bangga kalau kalian bisa sholat, nggak pakai disuruh baca Quran. Bayangin nggak bangga? Puasa belum habis liburan, dia mau pulang, telepon jemput ya. Tapi alhamdulillah aku sudah 3 kali hatam Al-Quran. Coba itu, belum pulang sudah 3 kali hatam Al-Quran. Hati kira banget. Masya Allah dia sholat. Kadang-kadang saya tuh santri imamin santri, saya kira ya Allah nggak terlalu bangga juara Pak, jangan ditanya bapak mana pintar dari mana bodohnya asik. Ya begitu sholat apa benar, agak sholat ganti macam-macam bayar. Coba nggak sholat, santri nggak sholat, ngomel saya. Pesantren itu pelanggaran terberat itu tidak sholat berjamaah. Ini kita apa sih susahnya? Iya, dengar adzan iya. Sampai sahabat Nabi yang buta saja minta keringanan, Rasul, ya Rasul saya ini buta, boleh nggak saya nggak sholat berjamaah? Boleh kata Nabi. Baru 3 langkah dipanggil, hal sami'tan nida, engkau dengar suara adzan? Dengar, berangkat ke masjid, coba buta-buta disuruh. Kita buta kagak, sakit kagak. Entar kalau udah sakit baru menyesal, ya Allah Ustaz ini. Terus saya pengen ngaji lagi Ustaz, kemarin lagi sehat. Mumpung sehat Pak, ayo lawan biar bahagia dunia akhirat. Akhirat dunia udah ada catatannya akhirat. Kenikmatan kemarin sudah bilang, kalau kenikmatan dunia Allah berikan, kenikmatan yang lain dicabut sama Allah. Itu hukum dunia. Maka cari kenikmatan yang kekal dan abadi. Antum dikasih umur panjang, nikmat gitu, nikmat. Tapi nikmat yang lain dicabut gak Pak? Mata. Ini saya aja umur masih muda, ngeliat bapak rata semua nih. Udah dicabut, gigi udah mulai otek, makan kacang dikit pakai aduh tuh, kuping kalau nggak dengerin kayak kencang-kencang. Pada orang pada selalu ngomong orang tua kencang banget, bukan apa-apa ya, bapak gua agak budek. Itu udah nikmat, dikasih jabatan hebat, tapi nikmat dengan keluarga berkurang nggak? Berkurang, bermasyarakat berkurang. Itulah undang-undang dunia. Allah kasih karunia, Allah cabut karunia yang lain. Maka carilah karunia kenikmatan yang kekal abadi. Mada ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbil bashar ala wa hiya jannah. Surga dan surga kekal abadi. Ketentuannya kita di alam dunia ini sekarang. Susah sholat. Makanya paling enak jadi perempuan. Masuk sholatnya kata Nabi, min ayyib abwabil jannati syi'ti. Wanita ente masuk dari pintu surga mana aja? Bayangin, cuma 4 ya. Pertama, as-sholat ala waktiha. Sholat 5 waktu jagain.
nggak pakai sholat yang lain-lainnya, 5 waktunya aja jagain, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua puasa, jagain Ramadannya jangan dibolong. Kalau dapat haid qadha. Kemudian apa lagi? Jaga kehormatannya, jaga dirinya nih, jangan tabarut, jaga diri. Itu dong yang keempat. Yang keempat, yang ini yang kata Nabi, perempuan itu sebenarnya tugasnya bukannya masak, bukannya cuci. Perempuan cuma 2, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suami. Itu yang keempat, taat kepada suami. Kalau kata suami masak, masak bu. Kata suami nyuci, bu. Taat Allah. Tugasnya itu. Kata mama, sama aja Ustaz. Iya cuma 4 udah gitu. Dia begini, min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuk dari pintu surga mana aja. Coba enak banget. Kita juga gitu, nggak terlalu istimewa, standar aja kita sholat 5 waktu. Kalau memang dia Allah kasih kesempatan duanya 2, 3, 4 rakaat tertahajud, sekedar gitu aja. Jagain aja standar. Ini istiqomah. Sholat penting banget, jangan dipenggal. Sampai sakit aja dalam keadaan najis pun sholat. Nanti kalau sudah sehat, sudah normal, kotor hal-hal yang kemarin terlewat itu, atau hal-hal yang sholat itu tidak dalam keadaan kondisi normal. Sampai kayak begitu, saking penting. Maka kenapa sih orang-orang berangkat umroh, maksa-maksain itu haji atau umroh, dia pengen kodok disuruh kan 1000 waktu, 100.000 waktu. Saya kalau lagi umroh itu di Mekah pasti setiap subuh, zuhur, asar sekali-sekali saya kodok. Kenapa? 100.000 Pak, nggak main-main tuh. Kalau tawaf saya kurku, saya pakai ataqah umroh, nebus emak saya dengan surat 100.000 di Jakarta. Kita baca sehari 1.000, 100 hari kita baca. Di sana sekali baca 100.000. Ajib kan? Makanya begitu udah pulang ke Jakarta, pulang sholat udah masih banyak sholat gue, sombong amat. Udah mau kodok kata. Wah kagak bener nih Ustaz ya jadinya. Masya Allah. Wa ita'uz zakah. Yang ketiga itu, dan ketiga memberi zakat. Artinya di sini bukan hanya simbolnya zakat, tapi ada memberi. Ini pahala panggede-gedenya pahala nih, panggede-gedenya pahala. Dosa yang besar pun bisa rontok melebihi daripada istighfar. Apa? It'amu ta'am, memberi yang nggak pakai pamrih, memberi aja. Kalau tahlil kan masih kita disuruh tahlil dulu tuh. Kalau nggak baca yasin tahlil kita nggak dapat berkah. Habis baca baru dapat berkah. Oh dia nggak dikasih, dia nggak ikut tahlil. Itu nggak termasuk kita mutoam tuh. Yang datang ngasih. Makanya kalau kasih ke masjid pakai dibaca Fatihah, emang hebat semasjid, tapi kakek dia 1 juta kita Fatihah itu cuma 100.000. Dia taruh aja di kotak, selesai. Gedean itu pahalanya, gedean itu. Kasih aja. Dari siapa? Bilangnya dari hamba Allah, dari kurung Ustaz Ahmad Farazak, sama aja. Udah kasih aja. Dan kasih yang membutuhkan. Siapa level-levelnya? Mama. Di Quran itu emak. Saya kalau udah bicara birrul walidain itu pintu paling enak tuh birrul walidain. Ente nggak bisa, nggak mungkin ente orang bersyukur kalau nggak bersyukur sama orang tua. Ente ahli ibadah tunggang tungging nggak pernah ngasih orang tua, itu bukan bersyukur. Ada 3 ayat yang selalu berjalan beriring dan nggak boleh enggak. Aqimus sholat wa atuz zakat, anishkurli wal walidain. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Jangan ngaku orang soleh, jangan ngaku ahli ibadah kalau belum pernah bikin orang tua tersenyum. Laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang tidak pernah meneteskan air mata orang tuanya dengan air mata kesedihan, tapi teteskanlah air mata sang bunda dengan kebanggaan. Itu. Jadi orang tua, jadilah orang tua kebanggaan anak-anak kita. Jadi anak, jadilah anak-anak kebanggaan orang tua kita. Masya Allah. Saya tuh, bapak saya bangga punya anak saya 10. Bapak mah udah tenang. Kenapa Pak Haji? Udah punya celengan surga. Apaan? Anak saya ngotot lagi mondok celengan surga. Masya Allah. Anak saya bangga banget punya bapak saya. Begitu. Coba berbagi kita saudara.
Ini orang sama saudara sekandung kagak teguran. Rela ya, orang masalah gengsi rela. Jangan orang yang kayak begitu, ustad-ustad diumrohin, masjid dibangun, tapi dia punya saudara sekandung terlunta-lunta yang kayak begini, jangankan masuk surga, mencium baunya surga sepanjang 500 tahun haram bagi orang itu. Gimana engkau memberikan kepada orang lain sementara merobek-robek hati saudara engkau yang serahim itu? Mau itu tiap tahun umroh dan haji, rontok semuanya, punya anak yatim rontok semuanya. Manakala itu punya saudara tidak tegur sapa, itu kan menyerajut silaturahim itu. Gimana Pak kalau kita jadi kita punya abang, punya adik sukses, orang dibagi, orang diberangkatin, lah kita nggak dibagi, gimana rasanya? Jangan. Apalagi laki-laki, perempuan itu yang harus dilindungi oleh kita, tete kita, mbak kita, datengin, apalagi orang tua, ya Allah, bodoh benar. Saya udah nggak punya mak bapak saya meninggal seminggu, mak hari minggu, bapak malam minggu, cuma seminggu doang. Bayangin tuh, saya hidup semati mak bapak saya itu, masya Allah. Tapi di situ saya mengimamkan sholat rumah saya, ya Allah, gila. Kakak-kakak saya banyak, saya anak 10 yang udah pada nggak ada, saya yang belum pernah disekolahkan di pesantren oleh kakak dan abang saya mengimamkan itu. Saya jadi imamnya, minggir, ini abang gue nyolatin, minggir semuanya. Ya Allah, saya belum bisa begini doang, nolongin dulu. Nyolatin, kita bikin hataman Quran 30 juz Pak. Setiap hari hataman kita buahin mak bapak, itu belum tentu. Mak pak nih, kita kirimin 30 juz Al-Quran. Bang nih teh nih saya kirimin begitu. Saya nyolatin sedih. Alhamdulillah gue bisa nyolatin abang gue. Coba gitu. Saudara, jangan pakai pelit. Bagi saudara kita. Wasumur Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan pergi haji bagi orang yang mampu. Ini udah waktunya kita Pak. Sebentar saya mesti lihat pakai kacamata. Udah masuk Pak. Mudah-mudahan nanti kita akan bicara Al-Qanuddin yang kedua tentang iman. Habis itu nanti saya serukan tentang ihsan. Apa itu ihsan? Itu ihsan level tertinggi kita. Coba nanti rasakan bagaimana kita bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari kita ya. Insyaallah nanti kan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Udah ada ya Pak? Udah masuk? Hah? Berapa menit lagi? 3 menit lagi buat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-din wa qahri ar-rijal. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la sa'ilan illa 'ataita wa la muhtajan illa kafaita wa la 'aduwan illa khadarta wa la mayitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa sartaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'al auladana wa banatina wa dhurriyyatina wa talamidina min ahli al-Qur'an. Allahumma zain akhlaqana bil Qur'an wa zain akhlaqa auladina wa banatina wa dhurriyyatina wa talamidina bil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuri hidayatil Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an ya man yara wa la yura wa fadluhu amman lana yassir lana umurana ya Allah bi jahi sahibil Qur'an. Allahumma barik lana fil maut fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut fima ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana
akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum salam, yang masih punya bapak-bapak datengin, kunjungin, yang masih punya saudara datengin, kunjungin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان